Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok GAS. Kami terdiri dari 5 anggota dan ini adalah anggota kami. Baiklah, langsung saja kita langsung ke konsep awal terkait tema. Tema kami mengambil sistem informasi penjualan pada restoran. Ini adalah aplikasi berbasis desktop dengan sasaran untuk memudahkan pengguna sistem dalam melakukan pendataan transaksi dan pengerekapan data pendapatan restoran tiap harinya. Dan yang terpenting adalah meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan. Kemudian latar belakang kami, pada saat ini masih banyak restoran yang berjalan dengan sistem penjualan manual. Hal ini dinilai kurang efektif karena perhitungan dan pencatatan transaksinya menjadi lambat yang berdampak pada pelayanan pelanggan. Masalah lain saat menggunakan sistem manual adalah kemungkinan kesalahan manusia dalam menghitung pendapatan dan pembukuan transaksi harian. Itulah mengapa sistem pada restoran harus terkomputerisasi. Konsep kami adalah sistem informasi penjualan pada restoran ini digunakan oleh ada admin. Admin harus login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke halaman dashboard admin. Di situ terdapat menu kasir dan menu makanan atau minuman. Di dalam menu tersebut, admin bisa mencari data, menambah data, menghapus data, dan mengedit data. Lalu pada menu transaksi, admin melihat atau mencari data transaksi beserta detailnya. Kemudian ada kasir. Kasir harus login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, kasir akan masuk ke halaman dashboard kasir. Di situ terdapat menu pemesanan. Kasir bisa menginputkan data pemesanan serta data yang dipesan, lalu dapat melakukan pembayaran. Pada menu transaksi, kasir dapat melihat atau mencari data transaksi. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan mengenai identifikasi masalah. Journey mapping yang pertama, login, action. Admin atau kasir login dengan data pribadi, lalu memilih admin jika ingin login menjadi admin, atau memilih kasir jika login menjadi kasir. Questionnya, bagaimana ketika admin atau kasir lupa data loginnya? Happy momennya, kasir tidak dapat masuk ke menu admin dan admin tidak dapat masuk ke menu kasir. Pain point-nya, belum ada untuk fitur lupa password atau username jika ada loginnya yang lupa. Opportunities yaitu menambahkan fitur lupa password atau username. Tambah kasir, di mana actionnya admin masuk menu kasir dan inputkan data kasir baru. Questionnya, bagaimana jika data kasir yang diinputkan tidak lengkap? Happy moment. Yang pertama, admin dapat melihat data kasir dan dapat merubahnya. Kasir tidak bisa merubah datanya. Yang kedua, admin dapat mencari data kasir dengan kolom pencarian sehingga lebih mudah. Pain point-nya, yang pertama, data kasir, belum ada data tanggal masuk kasir. Yang kedua, menu data kasir belum ada filtering seperti mengurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya untuk mempermudah melihat data. Yang ketiga, belum ada fitur cetak data kasir. Opportunities, yang pertama, menambahkan data tanggal masuk pada data kasir. Yang kedua, menambahkan fitur filtering. Yang ketiga, menambahkan fitur cetak data kasir. Tambah menu, di mana action admin masuk menu makanan atau minuman dan inputkan data menu makanan atau minuman baru. Question, bagaimana jika data menu yang diinputkan tidak lengkap? Admin dapat melihat data menu makanan atau minuman dan dapat merubahnya. Kasir tidak bisa merubah data menu atau makanan. Yang kedua, admin dapat mencari data menu makanan atau minuman dengan kolom pencarian sehingga lebih mudah. Untuk pain point-nya, yang pertama, di menu data kasir belum ada filtering seperti menampilkan data menu saja atau makanan saja untuk mempermudah melihat data. Sekarang masih campur, belum ada fitur cetak data menu makanan atau minuman. Opportunities-nya, yang pertama, menambahkan fitur filtering. Yang kedua, menambahkan fitur cetak data menu makanan atau minuman. Tambah transaksi. Yang action, kasir masuk ke menu transaksi lalu menginputkan data transaksi seperti pengumpulan data makanan atau minuman beserta jumlah yang dipesan dengan memilih data makanan atau minuman yang muncul di menu transaksi.
Questionnya bagaimana jika stok makanan yang dipesan habis. Happy moment-nya yang pertama, kasir dapat mencari data makanan atau minuman yang ingin dipesan pada kolom pencarian. Yang kedua, kasir dapat membatalkan atau menghapus data menu yang tidak jadi pesan. Yang ketiga, kasir dapat melihat sub harga dan total harga dari makanan atau minuman. Untuk poin-poinnya, data makanan atau minuman yang ditampilkan di menu transaksi belum ada stok, jadi tidak tahu jika makanan dan minuman yang habis atau bahannya habis. Opportunity-nya menambahkan data stok makanan atau minuman. Terima kasih. Dan selanjutnya journal mapping pembayaran. Action. Kasir menginputkan pembayaran konsumen, maka akan muncul uang kembali atau tidak. Question. Bagaimana konsumen dapat melihat struktur transaksi? Happy moment. Yang pertama, kasir tidak harus menghitung uang kembalian jika hanya dibayarkan lebih. Yang kedua, data transaksi akan tersimpan di menu transaksi. Poin-poin. Setelah menginputkan pembayaran, belum bisa langsung mencetak struktur transaksi. Opportunities menambahkan fitur cetak langsung untuk transaksi. Laporan transaksi. Yang pertama, action. Kasir masuk ke menu transaksi untuk melihat transaksi yang diinput. Pada menu admin juga terdapat menu transaksi, jadi admin juga dapat melihat data transaksi. Question. Bagaimana membedakan transaksi dari kasir A atau B? Happy moment. Admin dan kasir dapat melihat laporan transaksi yang sudah diinput sampai dengan detail data menu makanan atau minuman yang dipesan. Poin-poin. Yang pertama, belum ada data transaksi, data kasir, yang menginputkan transaksi pada data transaksi. Yang kedua, belum ada filtering data transaksi seperti data per tanggal inputan transaksi. Opportunities. Pertama, menambahkan data kasir yang menginputkan transaksi pada data transaksi. Yang kedua, menambahkan filtering berdasarkan tanggal input. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan. Yang pertama adalah UI struktur. Di sini diawali dengan user, maka akan tampil form login. Di sini ada dua kategori, yaitu kasir dan admin. Jika masuk dengan kasir, akan masuk ke dashboard kasir. Kemudian ada dua menu. Jika masuk akan masuk ke pemesanan, lalu kedua adalah transaksi. Jika menekan kategori admin, maka akan masuk ke dashboard admin. Di sini ada tiga menu. Yang pertama, jika masuk maka akan masuk ke from data kasir. Yang kedua adalah from data menu, dan ketiga adalah from data transaksi. Selanjutnya adalah user flow. Di sini bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ini adalah user flow untuk kasir. Kemudian yang kedua ini adalah user flow untuk admin. Selanjutnya adalah wireframe. Yang pertama adalah untuk admin pada halaman menu. Yang pertama login, maka akan masuk ke dashboard admin. Lalu memilih menu, maka akan masuk ke from menu. Bisa menambahkan data menu, mengubah data menu, menghapus data menu, dan mencari data menu. Selanjutnya untuk admin halaman kasir, lalu memilih kasir. Di sini bisa menambahkan data kasir, menghapus data kasir, mengubah data kasir, dan mencari data kasir. Selanjutnya adalah untuk transaksi. Di sini bisa melihat data transaksi dan detail transaksinya. Kemudian bisa mencari transaksi. Kemudian untuk kasir. Pertama, from login akan masuk ke dashboard kasir, ke from pemesanan. Kedua, ke halaman transaksi. Sekian dari saya. Sistem ini ada dua. Sistem ini memiliki dua macam login. Pertama admin dan kasir. Yang pertama kita coba login admin dulu dengan password username admin dan password admin. Lalu kita klik masuk. Nah, ini ada tiga menu. Yang pertama kasir. Ini untuk mengelola data kasir. Kita coba tambahkan baru. Tadi saya klik baru, terus kita tambahkan data
data-datanya, ada nama, username, password untuk nanti login kasir. Kita simpan. Kita juga bisa mengeditnya. Kita klik ubah, lalu kita ubah dikit nama, username, password, dan teleponnya, lalu klik simpan. Dan juga kita bisa menghapus ya CRUD biasa. Ya, kalau udah, kita lanjut ke menu kedua, yaitu olah data menu makanan. Di sini ada ID menu, nama menu, harga, jenis menu, dan makanan. Kita tambahkan baru, kita coba namanya ayam geprek. Ya, harganya 5.000. Ini ada jenis menu, ada macam-macam, nanti kita bisa pilih. Sudah simpan, sudah tersimpan. Lalu kita bisa edit nama menu dan harganya, lalu klik simpan. Juga bisa menghapus data yang sudah tersimpan. Oke, lalu kita keluar, kita ke menu yang ketiga, yaitu laporan. Di sini laporannya menjadi 1. Lalu kita masuk ke login kasir. Ada 2 menu, yaitu transaksi dan laporan. Yang pertama form pemesanan atau form transaksi. Di sini misal ada pelanggan datang, lalu kita mengisikan data pelanggan tersebut. Ada nama, tanggal, dan nomor meja. Lalu misal ini ada 2 menu yang tersedia, bakar-bakar tempe anyep. Misal memesan bakar-bakar, berarti klik bakar-bakar, lalu klik tambah. Nah, ini sudah terpesan 1, yaitu bakar-bakar jumlah 2. Nah, kalau kita klik pesan, itu nanti sudah otomatis tersimpan di dalam laporan transaksi. Terima kasih.